Misteri Dejan Tumbas di Persebaya Surabaya akhirnya mulai terkuak. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan keyakinan pada potensi pemain asal Serbia tersebut. Persebaya Surabaya terus memantapkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2025-2026 dengan membenahi komposisi tim secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kedalaman skuad agar lebih kompetitif di bawah Bernardo Tavares. Langkah terbaru dilakukan dengan mendatangkan Gustavo Fernandes dari Brasil. Kehadiran pemain ini melengkapi dua rekrutan asing sebelumnya, Bruno Paraiba dan Jefferson Silva, yang lebih dulu diumumkan resmi oleh manajemen. Namun kedatangan pemain asing anyar ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan bonek. Nama Dejan Tumbas langsung menjadi topik hangat di media sosial, memicu spekulasi soal masa depannya di skuad Green Force. Sebagian pendukung mempertanyakan apakah Dejan akan didepak karena kuota pemain asing yang menipis. Ada pula yang berharap Dejan kembali ke posisi aslinya sebagai penyerang tengah setelah musim lalu lebih sering dimainkan di luar peran naturalnya. Selama ini Dejan Tumbas kerap tampil sebagai gelandang bertahan bahkan bek kiri. Keputusan tersebut sempat memicu kebingungan mengingat status Dejan yang sejatinya berposisi sebagai ujung tombak. Bernardo Tavares akhirnya angkat bicara untuk meredam spekulasi tersebut. Dia menegaskan Dejan tetap masuk dalam rencana tim berkat fleksibilitas yang dimilikinya. Dejan bisa bermain di banyak posisi. Kami akan melihat opsi terbaik untuk tim, ungkap Bernardo Tavares. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat kepercayaan pelatih terhadap kontribusi Dejan, terlepas dari posisi yang dimainkan. Jika melihat statistik musim ini, Dejan Tumbas bukan tanpa peran. Dia sudah mencatatkan 14 penampilan bersama Persebaya Surabaya dengan total 148 menit bermain. Dalam konteks ini, fleksibilitas Dejan Tumbas justru menjadi nilai tambah. Dia memberi opsi taktikal lebih luas bagi Bernardo Tavares dalam menyusun komposisi tim setiap pekan. Kepercayaan pelatih menjadi kunci utama nasib Dejan di Persebaya Surabaya. Selama Bernardo masih melihat potensinya, misteri masa depan Dejan tampaknya belum akan berujung pada pintu keluar. Siapa? Dua pemain yang bakal dicoret. Bernardo Tavares. Menanti dua pemain asing, Persebaya Surabaya dicoret menjadi isu panas di awal tahun 2026. Klub kebanggaan bonek itu kini memiliki 13 pemain asing, sementara regulasi Super League 2025-2026 hanya mengizinkan 11 nama didaftarkan. Situasi ini muncul setelah Persebaya resmi memperkenalkan Gustavo Fernandes sebagai rekrutan terbaru. Bek asal Brasil itu diperkenalkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Gustavo tidak datang sendiri dalam seremoni tersebut. Ia diperkenalkan bersama Jefferson Silva, Bruno Paraiba, serta pelatih kepala baru Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. Kehadiran sosok-sosok baru itu disambut antusias ribuan supporter yang memadati stadion. Masuknya Gustavo membuat komposisi pemain asing Persebaya Surabaya semakin gemuk. Total kini ada 13 pemain non-WNI dalam skuad Green Force di era Bernardo Tavares. Jumlah tersebut jelas melebihi batas maksimal pendaftaran pemain asing. Regulasi kompetisi hanya memperbolehkan 11 pemain asing didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru. Kondisi ini membuat persaingan internal semakin ketat. Tak hanya di lini belakang, hampir semua lini Persebaya Surabaya dipenuhi pemain asing dengan karakter dan gaya bermain berbeda. Hingga kini, manajemen Persebaya Surabaya belum mengumumkan siapa dua pemain asing yang akan dicoret. Keputusan tersebut dinanti karena akan sangat menentukan keseimbangan tim jelang kompetisi bergulir. Situasi ini juga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan supporter. Bonek mulai berspekulasi siapa yang bakal dilepas demi mematuhi regulasi liga.
Bernardo Tavares diyakini akan menilai dari kebutuhan tim dan karakter permainan. Adaptasi, fleksibilitas, serta kontribusi dalam latihan bisa menjadi faktor penentu. Bagi para pemain asing, situasi ini jelas menambah tekanan. Setiap sesi latihan dan laga uji coba menjadi ajang pembuktian agar tetap masuk dalam skuad final. Menanti dua pemain asing Persebaya Surabaya dicoret kini menjadi cerita utama jelang Super League 2025-2026. Publik Surabaya tinggal menunggu siapa yang bertahan dan siapa yang harus angkat koper dari kota pahlawan. Dua rekor tercipta di debut Bernardo Tavares. Dua rekor Tavares di debut bersama Persebaya. Laga perdana pelatih Bernardo Tavares berakhir dengan catatan rekor tersendiri untuk Persebaya. Tavares baru melakoni debut di laga berikutnya, yakni Big Match kontra Malut. Laga pertama pelatih berusia 45 tahun bersama Bajul Ijo berakhir positif dengan skor kemenangan 2-0. Atas hasil itu, Tavares berhasil mengantarkan Persebaya untuk menjaga rekor tak terkalahkan selama 10 laga beruntun. Rinciannya, tim Kota Pahlawan memperoleh 4 menang dan 6 imbang. Adapun 3 kemenangan diantaranya diraup secara beruntun oleh Bajul Ijo. Selain itu, hasil kemenangan Persebaya kali ini menjadi catatan pertama dalam pertemuan menghadapi Malut United. Di 2 pertemuan sebelumnya di musim lalu, tim Kota Pahlawan menelan kekalahan 2-0 saat partai kandang dan tertahan imbang 0-0 di Gelora Kieraha. Namun kini, di bawah tampuk kepemimpinan Bernardo Tavares, rekor buruk itu berhasil dihapus dengan berbuah kemenangan bagi Bajul Ijo. Perolehan 3 poin membuat Persebaya melesat di papan klasemen. Bajul Ijo naik peringkat dari posisi 8 ke tangga 7 klasemen. Persebaya memperoleh 28 poin dari 17 laga yang dilakoni. Sementara itu, Malut United harus tertahan di posisi 4 klasemen dengan perolehan 34 poin. Gali Freitas makin gila di tangan Tavares. Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Malut United di Super League pekan ke-17. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Malut United langsung mengambil inisiatif untuk menguasai permainan dan Persebaya lebih bermain menunggu. Kesabaran Persebaya berbuah hasil saat Gali Freitas melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-14. Serangan balik Persebaya kembali menghasilkan gol. Gali Freitas sukses mencetak gol lagi pada menit ke-37 yang membuat tim asuhan Bernardo Tavares memimpin 2 gol di babak pertama. Di babak kedua, Malut United masih menguasai permainan. Hasilnya mereka mampu memperkecil keunggulan lewat gol Ciro Alves pada menit ke-61. Hingga laga berakhir skor 2-1 tetap bertahan. Persebaya patut berbangga karena rekrutan anyarnya mampu menampilkan permainan terbaiknya musim ini. Brace-nya melawan Malut United menjadi bukti ketajamannya dan merupakan brace pertamanya musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut sukses mencetak gol ke gawang Malut United untuk pertama kalinya. Melansir Transfermarkt, Gali Freitas tidak pernah mencetak gol ke gawang Laskar Kieraha saat masih bermain untuk PSIS Semarang musim 2024-2025. Selain itu, dia selalu gagal menang melawan tim tersebut. Sementara 4 kemenangan beruntun Malut United harus terhenti setelah kalah dari Persebaya. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa menggeser Borneo FC di puncak klasemen sementara dan tetap bertahan di posisi keempat.